masalah ekonomi, ya, terutama masalah inflasi yang terjadi di dunia saat ini. Pada pembahasan kali ini, saya tidak hanya sendiri, ada teman-teman saya, itu ada juga ada Nata sebagai kameramen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang inflasi. Dalam buku Ekonomi Makro karya Budiono, apa sih itu inflasi? Di sini dijelaskan pengertian inflasi, salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan yang dijumpai hampir di semua negara yang ada di belahan dunia. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum, secara keseluruhan, dan terjadi terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang itu tidak akan bisa disebut dengan inflasi, kecuali bila kenaikan barang tersebut meluas kepada barang lainnya, itu bukan bisa disebut inflasi. Di buku Ekonomi Makro karya Budiono ini, inflasi dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada inflasi ringan, yaitu inflasi di bawah 10% per tahun. Yang kedua ada inflasi sedang antara 10 sampai dengan 30% per tahunnya. Yang ketiganya ada yang sangat buruk, ya, inflasi berat antara 30 sampai dengan 100% per tahun. Ini terjadi di negara Turki. Inflasi tingkatnya sekitar 70% ke atas. Efek dampak dari perang antara Rusia dan Ukraina. Nah, yang keempat nih, hyperinflasi, ini udah lebih dari 100% per tahunnya. Ini ada di negara Zimbabwe, ya, salah satu contoh mudanya, ya. Nah, di sini dan juga ada yang kedua, ini penggolongan kedua terhadap inflasi. Penggolongan kedua ini atas dasar musabab awal inflasi. Ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. Inflasi semacam ini disebut dengan demand inflation. Yang kedua ini adalah inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi. Ini ongkosnya semakin naik, jadi harga barang semakin mahal. Ini disebut dengan cost inflation. Selanjutnya ini adalah penggolongan ketiga dalam inflasi, ya. Penggolongan ketiga ini berdasarkan dari asal inflasi. Inflasi di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama inflasi yang berasal dari dalam negeri, yaitu disebut dengan domestic inflation. Yang kedua adalah inflasi yang datang dari luar negeri, disebut dengan imported inflation. Nah, kenapa sih bisa timbul inflasi? Mari kita bahas selanjutnya. Akan dibahas oleh yang lain. Seperti pembahasan tadi, berapa sih bisa inflasi? Akan dijelaskan oleh Nata Bayu. Ya, terima kasih untuk Oscar. Kali ini kita akan membahas mengapa sih inflasi bisa terjadi. Nah, dikutip dari gramedia.com, yang pertama, inflasi terjadi itu karena tarikan permintaan. Jadi di sini seperti contohnya saja, terutama negara dengan pertumbuhan perekonomian cenderung pesat, kesempatan kerja yang tinggi akan menyebabkan tingkat pendapatan masyarakatnya menjadi tinggi juga. Nah, dan yang kedua, adanya dorongan biaya. Dapat juga terjadi pada negara yang sedang tumbuh besar. Akan tetapi dengan angka pengangguran yang terbilang cukup rendah. Dalam negara seperti ini, suplai terhadap tenaga kerja akan terbatas. Nah, yang ketiga, jumlah uang beredar bertambah. Jika jumlah barang tetap tetapi jumlah uang yang beredar lebih banyak, maka harga akan menjadi mahal. Jika hal tersebut terjadi secara terus-menerus, maka itu dinamakan inflasi. Masuk yang keempat, kenaikan penawaran dan permintaan. Ketika permintaan terhadap sebuah barang atau jasa bertambah, maka hal itu akan mengakibatkan penyediaan faktor, produksi dan barang menjadi menurun. Sementara itu, pengganti atau substitusi untuk barang dan jasa tersebut terbatas, bahkan tidak ada. Kita masuk yang kelima, akibat perilaku masyarakat. Ini dinamakan sebagai inflasi ekspektasi. Inflasi ini terjadi akibat dari perilaku masyarakat. Ya. Inflasi jenis ini tergolong sulit terdeteksi sih, sebab kejadian inflasi ini tidak terlalu signifikan. Ada yang keenam, struktural ekonomi yang kaku. Seorang produsen tidak dapat mencegah dengan cepat terkait kenaikan permintaan yang diakibatkan adanya
membeberkan 6 penyebab inflasi. Sekarang kita langsung beralih ke Oscar. Setelah mengetahui penyebab inflasi, apa sih dampak inflasi yang dirasakan oleh Agni Dinata? Dampak dari inflasi itu ada beberapa sih gitu. Cuman saya pikir gak terlalu banyak ya gitu. Saya akan mengambil 3 contoh aja. Seperti yang saya pernah baca di CNN Indonesia, itu dampaknya yang pertama itu adalah inflasi terhadap pendapatan. Misalnya di pendapatan nih tahun 2000 kita berpendapatan 100.000 sehari, itu kita bisa membeli barang banyak. Tapi kalau 2022 sekarang ini uang 100.000 itu seperti tidak ada gunanya gitu. Kita hanya makan sekali 2 kali udah habis. Tapi kalau tahun sebelumnya itu lebih banyak lah gitu, kita memuaskan diri gitu dari uang tersebut. Itu mempengaruhi harga barang ya? Iya benar. Semakin uangnya banyak, semakin tak ini masa tuh harga juga naik ya? Tidak berharga gitu kalau uang tambah banyak. Tapi kalau uangnya beredar dikit, ya tambah berharga. Tapi kalau beredarnya banyak, udah gak ada harganya berarti ya? berharga gitu. Benar sekali nih. Selanjutnya? Yang kedua itu saya pikir tuh inflasi terhadap perekonomian nasional. Kok bisa? Kenapa? Karena dari perekonomian nasional itu menyebabkan itu adanya investasinya berkurang, dari perusahaan-perusahaan itu berkurang gitu. Dari pemerintah pun banyak tidak percaya ke perusahaan gitu. Dan kedua itu mendorong tingkat bunga itu jika rendah, bank memberikan bunganya rendah, masyarakat itu banyak tidak mau menabung. Bunga rendah berarti masyarakat tidak ada minat untuk menabung, hanya sedikit sekali. Cukup berpengaruh ya. Cukup berpengaruh ya. Yang keempat itu bisa menciptakan kegagalan pelaksanaan pembangunan. Karena barang-barang mahal, kita jika ingin membangun sesuatu infrastruktur, tapi barang dengan keadaan mahal dan uang APBD daerah itu sedang biasa-biasa saja, itu bakal menyebabkan adanya kemiskinan gitu, tidak kestabilan ya. Dan yang ketiga itu saya pikir itu bisa menyebabkan tadi kemiskinan tadi. Yang jadi miskin Iya. dari inflasi. Pasti kemiskinan, karena dengan adanya inflasi orang-orang banyak yang berpikir malas menabung, malas menyimpan gitu kan. Jadi ibaratkan gitu, uang itu dalam konteksnya itu tidak berharga. Seperti di mana tadi? Di Zimbabwe atau Sri Lanka. Zimbabwe. Harga pisang saja itu mereka membawa uang 1 gerobak. Ya, bahkan dia membeli 2 butir telur aja harganya Pakai 1 tas. triliun. Nah itu Pakai tas, Pakai udah kerja tas. seharian baru dapat. itu yang tidak harusnya dihindari oleh suatu negara gitu kan. Benar sekali. Masa ya uang banyak tapi dapat 2 butir telur gitu. Itu kan ibaratnya kayak bercanda gitu kan. Negara apa itu? Nggak logis, nggak logis. Sesuai Ya, gitu kan. bener. Uang sekoper dapat telur 2, uang sekoper cuma dapat tomat, Wow. atau pisang. Selanjutnya ada apa lagi? Apakah ada tambahan? Itu sih palingan kayak mengatasinya sih. Berarti cara mengatasi Yang itu juga nih, mengatasinya Bener, itu bener. adanya ada solusi juga kita ya. tuh harus adanya kebijakan moneter. Wow. Masuk. Oh, bisa. Kayak misalnya ada pembatasan kredit, Kredit terbatas. ya, Oh, mengatasi pemberian pinjaman. Habis itu mengurangi uang yang beredar. itu salah satu hal Itu penting harus. untuk Jadi kita kan di Indonesia itu ada BI nih, Bank Indonesia. Bank Ya, betul. Indonesia itu harus menarik uang tersebut. yang beredar. Bahkan kayak tahun 2000 berapa itu yang pernah inflasi di Indonesia gitu kan. Nah, Itu kita tuh belanja dengan kita tuh di diskon gitu. Padahal pakai kupon. potong setengah Ya, mata bukan uang. harga gitu kan. Dengan itu tuh rencananya sih agar uang dari masyarakat itu Bisa dipakai bisa diambil oleh pemerintah dan uang yang beredar itu berkurang. untuk menutupi inflasi. Iya, Iya. benar. Benar sekali. Yaitu yang kedua itu kebijakan fiskal. Apa Kebijakan fiskal ini saya baca ya bentar ya dari CNN karena saya kurang hafal gitu kan. Silahkan. Kebijakan fiskal itu atau kebijakan anggaran adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran negara
negara APBN. Dan penetapan tarif pajak dan diatur adalah kebijakan ini. Penetapan pajak itu lebih juga. Itu aja sih yang saya tahu. Ada pembahasan menarik nggak dari mungkin Inflasi ada yang ini ya sangat berpengaruh ya. Sejak perang dunia antara Rusia dan Ukraina ini mempengaruhi sekali. Kita tahu bahwa Rusia dan Ukraina menjadi salah satu pengekspor gandum terbesar di dunia. Rusia nomor Itu 1 bisa jadi. dan Ukraina nomor 5. Negara mengalami inflasi karena perang ini adalah Turki. Turki mengalami inflasi yang sangat tinggi, sekitar 70%, karena bahan baku gandum berasal dari negara yang berperang tersebut. Negara yang berperang tersebut antara Ukraina dan Rusia mengurangi pasokan eksporan stok gandum keluar, sehingga mengibarkan harga gandum di negara tersebut naik, mata uang yang beredar terlalu banyak, harga bahan baku yang naik, dan pendapatan pun juga menurun sih rasanya. Itu adalah salah satu dampak buruk dari inflasi. Ada tambahan lagi? Berarti gini ya, berarti Rusia itu dari harga gandum misalnya 1 tonnya itu berapa miliar, 1 miliar lah kita hitungkan, 1 ton 1 miliar. Cuman karena perang mungkin 1 ton itu bisa jadi 2 miliar gitu Dinaikin kan. ya, Iya. Gitu. Jadi karena dia mengekspor. itu bisa menyebabkan Kuota. itu loh. Kayak negara-negara yang bisa jadi bangkrut. Kalau negara miskin kan bisa jadi bangkrut. Sri Lanka sudah bangkrut. Jadi dia berhutang terus. Jadi kalau hutangnya tambah besar ya tambah miskin masyarakat yang dari negara lain gitu kan. Sri Lanka pun bangkrut karena inflasi ya. Bangkrut karena hutangnya terlalu banyak ke luar negeri. Contohnya ke Rusia gitu kan. Dia utang ke luar negeri banyak. Terus ke negara mana ya? Dia utangnya banyak, negara bangkrut. Dia mencoba meminjam uang dari negara lain untuk perekonomiannya. Inflasi sangat berpengaruh sekali terhadap suatu negara. Yang sampai Indonesia terkena inflasi. Ini ada tambahan lagi? Sudah dengar kan? Sudah. cukup ya. Saya juga bingung. Mungkin sekian dari kami pembahasan tentang pengertian inflasi, apa penyebabnya, dampaknya, sampai mana saja. Mungkin itu saja dari penjelasan pemaparan kami tentang inflasi. Itulah pembahasan tentang inflasi dari tugas ekonomi makro kami. Oke. Oh ya, kalau ada salah sih Oh, iya, kami lupa. bertiga minta maaf ya gitu, kalau Salah kami juga kata. kami masih belajar gitu. Ada Ngomong penyampaian depan kamera. penyampaian kami kurang tepat. Kalau mohon saya diperbaiki kalau gitu. saya kurang serius, saya minta maaf Karena kami Bukan ketawa. Ngobrol santai ini. Ngobrol santai gitu, Santai. nggak terlalu serius ya gitu. Tapi mudahan walaupun kami tidak terlalu serius, apa yang kami bicarakan tuh Semoga bermanfaat. Ya, semoga bisa bermanfaat lah sih, gitu ya. kan. Sesuai Pandangan dengan pikiran materi. lah gitu kan, pikiran menjadi Bisa wawasan bermanfaat menjadi lah. maju gitu. Wawasan berpikir untuk maju ke depan, Iya, hanya benar. diam saja, hanya selangkah, bisa maju 10 langkah ke depan, jangan langsung selangkah ke depan, terlalu pendek pikirannya. Mungkin itu saja ya, langsung aja bisa ditutup. Adalah pemaparan kami tentang mata kuliah ekonomi makro, pembahasannya tentang inflasi. Langsung tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di tugas selanjutnya. cut kan. Dampaknya aku dan Woi, apa nih? Galang-galang, halo galang. Woi, apa nih?